Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Deliana SEAK MSI. Perkenalkan, nama saya Reni Borubutom, NIM 20051151023, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan 2023. Baik, yang pertama bab 1 kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Latar belakang, di era globalisasi yang semakin berkembang dan semakin maju ini, banyaknya perusahaan dalam berbagai sektor dengan kondisi perekonomian yang memicu adanya persaingan ketat. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan saat ini saling bersaing dan berlomba dalam meningkatkan nilai perusahaan yang nantinya akan menarik para investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari banyak jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Fenomena indeks saham perusahaan manufaktur belum mampu menunjukkan kinerja yang prima. Indeks yang berisi perusahaan pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi ini telah terkoreksi 9,33% secara year to date. Beberapa saham perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan yaitu saham PT Unilever yang telah melemah 8,31% sejak awal tahun, saham PT Astra Internasional telah terkoreksi 15,81%, dan saham PT Sri Rezeki Isman juga terkoreksi 27,37% sejak awal tahun. Tidak ketinggalan, dua saham emiten rokok terbesar PT Gudang Garam dan PT Hanjaya Mandala telah merosot masing-masing 36,50% dan 43,40% sejak awal tahun menurut investasi.kontan.co.id pada tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan itu yaitu pertama profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kegiatan operasionalnya. Tingkat kedua, good corporate governance yang biasa dikenal GCG dapat menciptakan nilai tambah karena dengan menerapkan GCG diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Di sini kita mendapatkan literatur gap variabel Dewan Komisaris X1 dinyatakan berpengaruh oleh Alvinur dan tidak berpengaruh oleh Syafitri. Variabel Dewan Direksi dinyatakan berpengaruh oleh Syafitri dan tidak berpengaruh menurut Onassis dan kawan-kawan. Variabel profitabilitas dinyatakan berpengaruh terhadap Wiguna dan tidak berpengaruh terhadap Pratama dan kawan-kawan. Jadi dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2021? Dua, apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai tahun 2021? Tiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai tahun 2021. Batasan masalah perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI tahun 2018 sampai 2021. Baik, kita akan masuk lanjut bab 2, yaitu yang pertama landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori yang pertama agensi teori menurut Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa teori agensi adalah sebuah kontrak yang dilakukan antara pihak prinsipal dan agen. Dan signaling teori adalah menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Landasan teori lanjutan yaitu Good Corporate Governance, yaitu GCG, dapat menciptakan nilai tambah karena dengan menerapkan GCG diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan. Dan selanjutnya Dewan Komisaris merupakan dewan yang bertugas dalam mengawasi
dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi dan Manajemen. Dewan Direksi, board size atau ukuran Dewan Direksi adalah jumlah Dewan Direksi dalam perusahaan. Dewan Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik. Landasan teori untuk variabel profitabilitas, yaitu profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kegiatan operasionalnya. Tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi membuat investor tergiur untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut, karena dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan return saham yang tinggi juga. Yang terakhir, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah penilaian investor untuk keberhasilan perusahaan dan kinerja perusahaan yang tercermin melalui harga saham di pasar. Ya, kita akan memasuki pengembangan hipotesis penelitian, yaitu pengaruh Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan. Dewan Komisaris mampu mengawasi kinerja direksi dan manajemen dalam melaksanakan tugas. Semakin baik kinerja Dewan Komisaris, maka semakin baik pula kinerja dari direksi dan manajemen dalam melakukan kegiatan perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dan pengembangan hipotesis penelitian selanjutnya, pengaruh Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas penugasan atas pengurusan perusahaan dalam dua hal, yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengendalian. Banyak sedikitnya jumlah dewan direksi dalam perusahaan ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan, di mana hal ini dapat terjadi karena banyak sedikitnya jumlah dewan direksi dapat mempengaruhi kontrol dan monitor dari direksi mengenai keadaan perusahaan, menurut Sulong dan Nor 2008. Selanjutnya, pengembangan hipotesis penelitian, yaitu pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa ROE dapat dijadikan sebagai dasar menentukan naik turunnya nilai perusahaan. Semakin besar ROE, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan yang juga berarti memakmurkan kesejahteraan pemegang saham, maka tentu langkah bagi perusahaan adalah mencari kesempatan investasi yang benar-benar bisa menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Sebab dengan semakin tinggi ROE yang tinggi akan membuat nilai perusahaan meningkat. Kerangka berpikir yang saya ambil yaitu X1 ukuran Dewan Komisaris, X2 ukuran Dewan Direksi, X3 profitabilitas terhadap nilai perusahaan sebagai Y. Hipotesis H1 ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan H2 ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan yang ketiga H3 profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik, yang terakhir kita masuki bab 3 mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian, objek penelitian yang saya ambil adalah Dewan Komisaris X1, Dewan Direksi X2, profitabilitas X3, dan nilai perusahaan sebagai Y. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, populasi dan sampel, populasi perusahaan consumer goods yang terdaftar BI, sampel diambil menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi yang bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Variabel nilai perusahaan Y, pengukuran Tobin Q sama dengan FMFE ditambah DEBT per TA. Variabel Dewan Komisaris X1 ukuran Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Variabel Dewan Direksi X2 pengukurannya sama dengan jumlah anggota Dewan Direksi. Variabel profitabilitas X3 pengukurannya return on equity ROE sama dengan laba bersih per modal sendiri. Dan kriteria pemilihan sampel, yang pertama jumlah populasi perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa
Bursa Efek Indonesia atau BI, jumlahnya ada 75 perusahaan manufaktur, dan 2 perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode pengamatan, yaitu 2018 sampai 2021 sekitar 22 perusahaan manufaktur, dan 3 perusahaan yang tidak selalu menghasilkan laba atau dengan kata lain mengalami kerugian selama periode pengamatan, yaitu 2018 sampai 2021 sebanyak 18 perusahaan. Jadi jumlah sampel penelitian didapatkan 35 perusahaan manufaktur. Dari data pengamatan diambil selama 4 tahun, yaitu memperoleh 140 data perusahaan, dan total data pengamatan itu ada 140 data perusahaan yang terdiri dari 35 nama perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel-variabel yang diteliti. Dan yang kedua analisis regresi berganda. Good corporate governance dapat menciptakan nilai tambah karena dengan menerapkan GCG diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas,